Kisah dibuka ketika ada seorang tahanan yang sedang melarikan diri dalam tahanan. Pria tersebut merupakan seorang jaksa bernama Park Jung-woo. Kemudian dikisahkan kembali ada seorang gangster bernama Shin Chul-sik yang sedang ribut dengan bosnya. Yang di saat bersamaan ada sebuah truk dengan sengaja menabrak mobil yang dikendarai bos Chul-sik. Setelah peristiwa itu, Jung-woo mendatangi Chul-sik di pemakaman bosnya. Jung-woo memiliki rekaman suara Chul-sik yang berniat membunuh bosnya, sehingga Chul-sik mau tak mau menuruti perintah Jung-woo. Walau sebenarnya Chul-sik mengaku bahwa ia tak membunuh bos mereka. Di kantornya, Jung-woo diajak Yo Sung-so untuk bergabung dengan firma hukum Lee and Park. Namun Jung-woo menolak tawarannya dikarenakan istri Jung-woo yaitu Jisoo meminta Jung-woo tak terpengaruh dengan tawaran yang menjanjikan. Sebab sebenarnya Jung-woo sedang menangani kasus Cha Min-ho, klien dari Sung-so. Sepulang dari kantornya, Jung-woo mengambil kue pesanan istrinya atas nama panggilan Jung-woo yaitu Park Bung-go. Karena pada malam itu, Jung-woo ingin merayakan ulang tahun anaknya yaitu Hayeon. Namun adik ipar Jung-woo yaitu Tae-so tak bisa ikut merayakan karena harus pulang lebih awal. Jung-woo merayakan pesta kecil bersama anak dan istrinya. Lalu Jung-woo menidurkan anaknya dengan menyanyikan sebuah lagu. Kemudian setelah itu Jung-woo berpesan pada Jisoo agar Jisoo membangunkan dirinya lebih awal. Namun saat Jung-woo merasa sedang dibangunkan anak dan istrinya, betapa terkejutnya ia karena Jung-woo telah berada di dalam sel penjara atas kasus pembunuhan istri dan anaknya. Para tahanan yang berada satu sel dengan Jung-woo yaitu Kepala Ruangan, Milyang, Mongchi, Woruk, dan Sung-gyu berusaha menenangkan Jung-woo yang lupa ingatan. Namun Jung-woo tak bisa menahan amarahnya ketika sipir menyuruh Jung-woo untuk menerima kenyataan bahwa sebenarnya Jung-woo telah 4 bulan berada di dalam penjara. Kemudian dikisahkan sebelumnya, ada seorang pria kembar bernama Cha Min-ho yang membunuh seorang wanita di villa miliknya. Di mana kasus itu ditangani oleh Jung-woo. Jung-woo sempat mencoba menahan Min-ho di kantornya setelah Jung-woo berhasil menemukan alat bukti pembunuhan. Namun di kantornya, Jung-woo hanya bertemu dengan saudara kembar Min-ho, yaitu Cha Sun-ho. Sun-ho yang telah bertemu Jung-woo mencoba menyuruh Min-ho untuk mau menyerahkan diri. Namun Min-ho tak mau menuruti perintah Sun-ho karena Min-ho lebih memilih menyerahkan seluruh hartanya agar Sun-ho membantunya melarikan diri. Apalagi Min-ho merasa dirinya tak dianggap di keluarga mereka. Karena Sun-ho terus menyuruh Min-ho untuk menyerahkan diri, Min-ho tiba-tiba langsung memukul Sun-ho. Dan menjatuhkan Sun-ho dari atas kamar hotelnya. Karena dengan begitu, maka Min-ho dapat mengganti identitasnya menjadi Sun-ho, dan orang-orang akan berpikir kalau Min-ho telah mati bunuh diri. Walau Min-ho menyamar menjadi Sun-ho, namun Yeon-hye, istri Sun-ho, ternyata masih mengenali Min-ho. Yeon-hye pun menyadari kalau Min-ho mencoba membunuh suaminya setelah mendengar berita kalau Min-ho ditemukan dalam keadaan kritis. Namun Min-ho berusaha membungkam Yeon-hye dengan memberitahu bahwa ayah dari anak Yeon-hye sebenarnya adalah Min-ho. Di sisi lain, Jung-woo diberitahu pelayan hotel kalau Min-ho sebelumnya dalam keadaan mabuk. Namun tuanku bawahan Jung-woo memberitahu kalau tak ditemukan alkohol dalam darah Min-ho. Lalu dari CCTV juga diketahui kalau orang terakhir yang keluar dari kamar Min-ho adalah Sun-ho. Selain itu, saat sebelum Sun-ho meninggal, Sun-ho sempat mencoba memanggil nama Min-ho. Sehingga dengan beberapa petunjuk yang ada, Jung-woo menyuruh tuanku untuk mengajukan surat perintah otopsi. Presiden Cha, ayah dari Min-ho dan Sun-ho, sebenarnya mengetahui kalau Min-ho sedang menyamar menjadi Sun-ho. Namun ia membiarkan Min-ho karena tak ingin kehilangan anaknya lagi. Selain itu, ibu Min-ho yang sedang sakit juga masih mengenali Min-ho. Saat proses otopsi dilakukan, dokter tak dapat mengidentifikasi sidik jari Sun-ho karena sidik jari Sun-ho rusak
akibat terlalu keras memegang balkon hotel sebelum terjatuh. Lantas Jungwoo berpikir untuk mengambil sidik jari Minho karena kembar identik memiliki DNA yang sama. Sebelum hasil sidik jari keluar, Minho sempat menghubungi seseorang sehingga saat Jungwoo memeriksa hasilnya, ternyata mayat tersebut terbukti sebagai Minho. Minho awalnya merasa lega setelah memalsukan mayat Sunho. Namun karena dokter merasa heran sebab terdapat bekas kacamata di kulit Minho, Minho terpaksa menyuruh anak buahnya untuk membunuh sang dokter, di mana kejadian itu juga membuat bos Chulsi meninggal. Jungwoo diberitahu bahwa Minho memiliki fobia terhadap benda tajam, sehingga Jungwoo mencoba memberikan laporan insiden dengan mengarahkan sudut tajam ke arah Minho. Lantas hal itu mengingatkan Minho dengan kejadian saat dirinya terkena pedang anggar yang melukai matanya, sehingga Jungwoo kini yakin kalau Sunho adalah Minho. Kembali ke masa kini, Jungwoo yang hilang ingatan menolak menandatangani surat pengakuan telah membunuh anak dan istrinya. Padahal menurut pengacaranya, Jungwoo sebelumnya telah mengakui perbuatannya kepada jaksa Kang Junhyuk. Junhyuk merupakan teman Jungwoo yang menangani kasus Jungwoo. Ia dan dokter mengetahui kalau Jungwoo telah berulang kali mengalami hilang ingatan yang disebabkan karena trauma yang dialami Jungwoo. Apalagi Jungwoo masih tetap terus mencari Hayeon yang menghilang. Di sisi lain ada seorang pengacara publik bernama So Eun-hye yang memiliki sikap pantang menyerah. Namun hal itu membuatnya dibenci para hakim karena sikapnya yang berlebihan. Eun-hye yang berambisi agar dapat pertimbangan pengangkatan mengambil kasus Jungwoo setelah pengacara Jungwoo menyerah. Eun-hye dan Jungwoo sebelumnya juga sudah pernah bertemu di persidangan, di mana Eun-hye tak pernah bisa mengalahkan Jungwoo. Eun-hye hanya tinggal berdua bersama bibinya setelah ayah Eun-hye ditahan atas kasus yang tidak dilakukannya. Sehingga hal itu mendorong Eun-hye untuk mengambil kasus Jungwoo, karena ia selalu membela siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Junhyuk memberitahu Jungwoo kalau Jungwoo sebelumnya mengaku telah membunuh istrinya dengan alasan perselingkuhan, sehingga Junhyuk memberi catatan kejadian agar Jungwoo dapat mengingatnya kembali. Jungwoo lalu mempelajari berkas yang diberi Junhyuk dan mencoba menerima keadaan di dalam penjara. Namun di lain sisi, ternyata Minho menyuruh sipir untuk terus mengawasi Jungwoo. Selain itu di penjara juga kedatangan tahanan baru, dan salah satunya adalah Chulsik. Kemudian dikisahkan kembali saat Jungwoo berusaha untuk memeriksa ulang sidik jari milik Minho. Namun sebelum Jungwoo berhasil melakukannya, Minho merusak sidik jarinya agar Jungwoo tak dapat memeriksanya. Minho sempat mengaku bahwa dirinya memang Minho, walau Minho menganggap kalau omongannya hanyalah sebuah candaan. Tapi Jungwoo sempat merekam pengakuan Minho. Namun saat Jungwoo ingin memberi informasi kepada pers, tiba-tiba rekaman CCTV di mana Jungwoo yang diduga menyembunyikan Hayeon menggunakan koper ke suatu tempat tersebar ke publik. Minho yang kini menjadi Sunho terpaksa mengumpulkan informasi mengenai kenalan Sunho agar ia mampu mengenali orang-orang yang akan ia jumpai. Sedangkan setelah mempelajari catatan pengakuan dirinya, Jungwoo mulai berpikir untuk kembali pulang agar dapat memastikan kebenarannya. Eun-hye menemui Junhyuk setelah menyadari kalau pria dalam rekaman reka ulang kejadian bukanlah Jungwoo, karena pria tersebut tidak kidal seperti Jungwoo. Sedangkan Eun-hye tahu kalau Jungwoo kidal karena pernah mendapat tamparan dari Jungwoo saat Eun-hye ketahuan mencuri data di kantor kejaksaan. Namun Junhyuk memberitahu alasannya mengganti Jungwoo karena saat itu Jungwoo mengalami hilang ingatan. Tapi Junhyuk sebenarnya memiliki bukti yang lebih kuat yang membuat mereka tak perlu melakukan reka ulang kejadian. Di apartemennya, Minho mendapat teror berisi foto dirinya dan Sunho. Namun sipir memastikan pada Minho kalau ingatan Jungwoo belum kembali. Eun-hye juga sedang berada di penjara untuk meminta Jungwoo melakukan persidangan ulang. Namun ternyata diam-diam Jungwoo mengambil isi pulpen Eun-hye karena Jungwoo berniat kabur dari dalam penjara dengan mengancam Jungwoo yang sedang berada di penjara. Namun Jungwoo mengurungkan niatnya saat bertemu dengan Tae-so, karena Jungwoo merasa bersalah atas kematian kakak Tae-so. Selain itu Tae-so selalu meminta Jungwoo
untuk memberitahu keberadaan Hayon. Sedangkan Minho kini mulai bertanya-tanya, apakah sebenarnya Jungwoo sudah mengingat dirinya atau belum. Jungwoo awalnya berniat mundur melakukan persidangan banding. Namun niat Jungwoo tiba-tiba berubah setelah di dalam ruang hukuman, Jungwoo melihat tulisan Park Bong-go yang sepertinya sengaja ia buat sebelum hilang ingatan. Sehingga Jungwoo memutuskan untuk mencari tahu alasannya tetap hidup dengan melihat kembali tulisan yang ia buat di ruang hukuman. Jungwoo yang ingin kembali dikirim ke ruang hukuman memutuskan untuk menghajar salah satu tahanan. Namun ternyata Jungwoo tak dimasukkan ke ruangan yang biasa ia tempati karena ruangan tersebut telah diisi oleh seorang tahanan, dan tahanan tersebut ternyata adalah Chul-si. Dikisahkan saat sebelum sidang pertama dilakukan, Jungwoo yang pernah mengalami hilang ingatan berusaha mengumpulkan beberapa bukti saat dirinya mulai ingat dengan peristiwa yang terjadi. Namun usaha Jungwoo digagalkan oleh Minho yang meminta sipir untuk menjebak Jungwoo supaya dipindahkan ke ruang hukuman agar Jungwoo mengalami hilang ingatan kembali. Jadi sebelum dirinya kembali hilang ingatan, Jungwoo memutuskan untuk menulis beberapa petunjuk di dalam ruang hukuman. Sipir yang curiga karena Jungwoo sengaja ingin masuk ke ruang hukuman langsung memeriksa ruangan yang ditempati Chul-si. Namun Chul-si merahasiakan tulisan yang dibuat Jungwoo dari sipir karena menurut Chul-si, hal itu dapat ia gunakan untuk memanfaatkan Jungwoo. Junhyuk memberitahu Eunhye alasannya tidak menunda persidangan saat Jungwoo mengalami hilang ingatan. Karena Jungwoo selalu mengalami hilang ingatan di saat hari-hari penting, sehingga hal itu membuatnya tak mempercayai Jungwoo, walau Jungwoo adalah temannya. Selain itu, Junhyuk juga diam-diam menyukai Jisoo, istri Jungwoo. Di sisi lain, Minho mendapat sebuah kiriman lagi, berupa diagnosa medis fobia benda tajam milik Minho dari seseorang yang tak ia kenal. Namun Minho merasa bahwa kiriman tersebut bukan dari Jungwoo. Jadi ia mencoba mencari tahu orang yang berada di dekat Jungwoo, di mana ternyata tuanku bawahan Jungwoo yang mengirim diagnosa tersebut. Chul-si mencoba memanfaatkan Jungwoo dengan menyuruh Jungwoo membebaskan mereka dari ruang hukuman, sehingga Jungwoo menuruti permintaan Chul-si dengan meminta bantuan Tae-so, di mana Jungwoo menjanjikan untuk memberitahu keberadaan Hayon kepada Tae-so. Lalu setelah keluar dari ruang hukuman, Chul-si memberitahu petunjuk pertama yang dibuat Jungwoo adalah bel pintu. Jungwoo yang sedang tidur di penjara akhirnya teringat bahwa ada seseorang yang datang membunyikan bel rumahnya saat Jungwoo terlelap tidur. Kenapa, Sehingga Jungwoo memberitahu petunjuk tersebut kepada Junhyuk. 하연이 생일날 밤에 Namun ternyata orang yang membunyikan bel tersebut adalah Junhyuk. Karena pada malam itu Junhyuk datang untuk memberikan Hayon hadiah, sebab tahun depan dirinya tak bisa memberi hadiah lagi karena Jungwoo akan ditugaskan ke pengadilan PBB di Amerika. Namun karena dirinya datang terlalu malam, jadi Junhyuk memberi ucapan ulang tahun dengan merekamnya di boneka untuk Hayon. 우리 하연이 생일이 1시간이나 지나버려서 너무 미안해. Kemudian saat kasus Jungwoo muncul di permukaan, Junhyuk mendapat tawaran dari asisten jaksa agung untuk menggantikan Jungwoo sebagai petugas PBB. Sehingga saat jaksa Choi memberitahu perkiraan waktu kematian sekitar pukul 1, Junhyuk yang saat itu berada di rumah Jungwoo pada pukul 1 mencoba merahasiakannya dan menyembunyikan bukti boneka miliknya. Lantas karena Junhyuk berusaha merahasiakan kedatangannya, ia kemudian memberitahu bahwa Jungwoo telah salah dengar karena sebenarnya bel pintu milik Jungwoo rusak. Di sisi lain, pengacara Sungju memutuskan untuk mengundurkan diri karena dirinya tak bisa membebaskan Sungju yang melakukan tabrak lari. Namun Jungwoo memutuskan untuk membantu mempelajari kasus Sungju karena Jungwoo mendengar bahwa Sungju mengalami kecelakaan karena ingin menemui adiknya yang sedang sakit. Lantas Sungju pun berjanji akan membalas bantuan Jungwoo jika dirinya dapat dibebaskan. Kemudian Jungwoo kembali meminta Chul-si untuk memberitahunya petunjuk yang lain. Namun Chul-si meminta bayaran berupa rokok sebagai gantinya. Jungwoo yang membutuhkan rokok diberitahu kepala ruangan cara mendapatkannya. Namun yang menjadi masalah, penjual rokok tersebut adalah Rakun, yaitu tahanan yang sebelumnya telah dihajar oleh Jungwoo. Di saat para tahanan mendapat kiriman dari keluarga, ternyata selama ini Jungwoo masih mendapat kiriman uang dari ibu mertuanya,
Milyang pun memberitahu kalau ibu mertua Jungwoo sering berkunjung, walau Jungwoo selalu menolaknya. Yoon-hee dulu merupakan kekasih Min-ho, namun Direktur Cha malah menjodohkan Yoon-hee kepada Sun-ho demi perusahaan mereka, karena menurutnya Min-ho tak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan Eun-hee menemui Tuan Ko untuk memintanya bekerja sama, karena Eun-hee tahu kalau Tuan Ko selama ini masih sering datang mengunjungi Jungwoo. Chamyung Group berniat melakukan penyambutan kepada peraih medali emas kejuaraan dunia anggar, di mana Direktur Cha berinisiatif menyuruh Min-ho untuk bertanding melawan Lee Chang-yong, karena Chamyung sebagai sponsornya ingin merayakan kemenangannya. Lantas Min-ho yang trauma karena penglihatannya pernah kabur disebabkan terkena pedang anggar, mau tak mau menuruti permintaan direktur, karena dirinya saat ini adalah Sun-ho, bukan Min-ho. Sebelum bertarung, Min-ho sempat menyuruh Chan-yong untuk memainkan pertandingan dengan tempo yang lambat. Tuan Ko pun hadir untuk memastikan omongan Jungwoo bahwa Min-ho masih hidup, karena Tuan Ko juga tahu kalau Min-ho memiliki fobia dengan benda tajam. Sedangkan Direktur Cha ternyata hanya ingin menguji Min-ho yang sudah tak bisa memegang pedang lagi. Pertandingan pun dimulai. Pada awalnya Min-ho mampu melakukan pertandingan dengan baik, namun karena terkena pedang yang mengenai pelindung wajahnya, akhirnya Min-ho terjatuh pingsan karena tak mampu menahan trauma yang ia miliki. Sehingga hal itu membuat Direktur Cha kecewa dan merindukan sosok Sun-ho yang telah pergi meninggalkannya. Min-ho yang marah karena pingsan terkena pedang Chan-yong langsung datang menghajar Chan-yong yang tak menuruti dirinya. Setelah itu Min-ho pergi membeli mainan untuk anaknya Eun-so. Namun saat ia menandatangani bon belanjaannya, Min-ho ternyata masih membuat tanda tangan milik Min-ho sendiri. Ia pun teringat kalau ia juga melakukannya saat memberi tanda tangan pada dokumen kematian Sun-ho. Namun karena terlalu malam, Min-ho tak dapat mengambil dokumen kematian di tempat forensik. Sedangkan diam-diam Tuan Ko terus mengawasi pergerakan Min-ho. Tapi Min-ho akhirnya tahu kalau selama ini yang meneror dirinya adalah Tuan Ko. Jungwoo yang membutuhkan rokok ternyata memberi tawaran kepada Rakun untuk dapat menghajar dirinya. Lantas setelah mendapat rokok yang diinginkan Chul-sik memberitahu kalau petunjuk keduanya adalah 16K. Namun sipir mencurigai kedekatan yang ditunjukkan oleh Jungwoo dan Chul-sik, sehingga kepala penjara langsung mengambil rokok milik Chul-sik. Tapi untungnya bungkus rokok tersebut hanya berisi kertas. Jadi kepala penjara hanya menghukum Jungwoo dan Chul-sik untuk membersihkan rooftop di penjara. Di sisi lain, dokumen yang akan Min-ho ambil ternyata telah diambil oleh Tuan Ko. Namun saat Tuan Ko akan memberikan dokumen tersebut kepada Eun-hee, mobil yang dikendarinya ditabrak oleh anak buah Min-ho. Min-ho yang mencoba mengingat petunjuk berupa 16K, akhirnya ingat bahwa itu adalah berat tubuh Hayeon. Sedangkan di saat bersamaan, Tae-so yang diberitahu Jungwoo mengenai keberadaan Hayeon, akhirnya menemukan koper milik Jungwoo yang diduga berisi tubuh Hayeon. 3 hari setelah kematian Jisoo, Jungwoo sempat menemui ibu mertuanya di pemakaman Jisoo. Jungwoo pun sempat memberi sebuah catatan kepada ibu mertuanya. Koper yang ditemukan Tae-so sebelumnya ternyata tidak ada isinya. Hal itu pun menjadi pertanyaan mengenai keberadaan Hayeon, karena Jungwoo tak mengingat di mana keberadaan Hayeon, walau Tae-so terus memaksa untuk memberitahunya. Sedangkan hal itu membuat Min-ho marah pada Kim-soo anak buahnya, karena ternyata Hayeon tidak dikubur oleh Jungwoo. Di kantor jaksa, bos Jungwoo yaitu Jaksa Choi meminta mereka untuk melakukan penyelidikan ulang, dikarenakan Hayeon belum terbukti meninggal. Sedangkan Eun-hee merasa kalau koper Jungwoo memanglah kosong, karena koper tersebut terlalu ringan untuk diangkat oleh Jungwoo. Selain itu, Jungwoo ternyata juga meminta ibu mertuanya untuk tidak membersihkan rumah Jungwoo, sehingga hal itu pasti ada alasannya. Namun karena Tuan Ko sedang tak sadarkan diri, jadi Jungwoo menyuruh Eun-hee untuk meminta bantuan pada Jaksa Choi, agar ia dapat kembali memeriksa rumahnya. Jaksa Choi pun mau membantu Jungwoo dengan cara menyuruh Jun-hyuk untuk mengulang reka ulang kejadian di rumah Jungwoo, karena sebelumnya Jun-hyuk telah lancang mengganti Jungwoo saat reka ulang kejadian. Kemudian Jungwoo akhirnya teringat kembali bahwa ada sebuah rekaman di kamera miliknya, dan ia menyembunyikan memorinya di suatu tempat. 당신은 현행범으로 긴급 체포. 내가 어디 있는 거야?
Jungwoo berusaha merahasiakan hal itu kepada asisten jaksa yang mencoba menanyainya, karena ia tahu kalau ada orang lain yang terus mengawasi dirinya. Namun Jungwoo belum mengingat kalau Minho adalah dalang dari semuanya. Di sisi lain, Yonhye melihat ruang kerja Sunho telah diubah Minho menjadi tempat informasi orang-orang yang akan Minho temui. Namun ia memutuskan untuk membantu Minho sampai anaknya menjadi pewaris Cham Yunggrup. Saat Jungwoo dan Chul-sik sedang bekerja, Jungwoo mengambil kertas di kantong Chul-sik dan melihat petunjuk terakhirnya adalah Nemo, sehingga hal itu membuatnya teringat dengan akuarium ikan di dalam rumahnya. Jungwoo pun memberitahu Eunhye kalau sepertinya memori kameranya terdapat di dalam akuarium, sehingga Eunhye langsung mengambil memori tersebut di dalam akuarium milik Jungwoo. Persidangan banding dimulai. Eunhye menunjukkan bukti rekaman di mana Jisoo sempat merekam kejadian sebelum dirinya meninggal, di mana rekaman tersebut sempat merekam seseorang yang mengenakan sepatu di dalam rumah, sedangkan jejak sepatu tersebut tak ada di dalam rumah. Padahal Jungwoo tak ada niat untuk kabur saat petugas menahan dirinya, sehingga pelaku sebenarnya adalah orang yang memakai sepatu tersebut. Namun Junhyo langsung membantahnya dengan menunjukkan video pengakuan Jungwoo yang telah mengaku membunuh Jisoo dan Hayeon saat sebelum Jungwoo mengalami hilang ingatan, sehingga hal itu membuat Jungwoo dijatuhi hukuman mati. Sedangkan di sisi lain, Sungyo yang tanpa didampingi pengacara mampu menyelesaikan persidangan setelah diajari oleh Jungwoo. Di saat Sungyo diperkirakan akan segera bebas, Jungwoo malah mulai merasa bahwa sepertinya ia memang telah membunuh Jisoo dan Hayeon. Jungwoo lantas memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, Sungyo memberitahu kalau dirinya adalah pelakunya sambil menyanyikan lagu yang selalu dinyanyikan Hayeon. 내가 했는데 한 꼴짝의 고양이 아기 고양이. Sehingga hal itu membuat Jungwoo marah dan bertanya-tanya, siapa Sungyo yang sebenarnya? Sidang putusan Sungyo dilakukan, di mana Sungyo akhirnya dapat dibebaskan. Namun saat Kim Suk berusaha mencari Sungyo ternyata telah kabur duluan, sehingga Direktur Cha yang sebenarnya tahu kalau Minho yang melakukan pembunuhan menyuruh Minho untuk berhati-hati. Minho yang takut kalau Sungyo akan menemui Jungwoo menyuruh sipir agar Jungwoo tak dapat dikeluarkan dari sel hukuman, karena Minho curiga kalau ingatan Jungwoo sepertinya telah kembali. Saat sipir memeriksa Jungwoo di sel hukuman, Jungwoo mendengar nada dering milik sipir yang sedang dihubungi oleh Minho. 이 자식은 또 전화질이야. Di mana nada dering tersebut pernah didengar olehnya saat Jungwoo melakukan interogasi. Di mana saat itu ternyata Hayeon sempat menghubungi Jungwoo. 아빠. Lalu Jungwoo menyuruh Hayeon untuk menunggu agar mereka dapat bertemu kembali. Namun saat itu juga ada seseorang yang menyuruh Jungwoo untuk mengaku telah melakukan pembunuhan agar Hayeon bisa selamat. 하연이 살리고 싶으면 Lantas Jungwoo akhirnya mengingat kembali alasan dirinya mengakui pembunuhan. Jungwoo lalu berusaha mengingat nomor kamar tempat adik Sungyo dirawat, karena Sungyo pasti mengetahui keberadaan Hayeon. Namun Taeso sudah tak mau membantu Jungwoo untuk menghubungi pengacaranya. Di penjara kedatangan seorang dokter baru yang memikat hati para tahanan. Namun dokter tersebut sebelumnya pernah merawat Jungwoo, jadi ia menyuruh penjaga untuk membawa Jungwoo yang sedang berada di sel hukuman. Dokter itu pun kemudian membantu Jungwoo untuk menghubungi Eunhye agar Eunhye dapat mencari keberadaan Sungyo. Eunhye pergi ke beberapa rumah sakit untuk mencari keberadaan adik Sungyo. Di sisi lain, Minho juga sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Ibunya diam-diam mendengar pembicaraan Minho dan Yonhye saat membahas kematian Sunho. Lalu ternyata rumah sakit tersebut adalah tempat di mana adik Sungyo dirawat. Namun perawat mengatakan bahwa adik Sungyo telah meninggal dari tahun lalu. Sedangkan Minho yang melihat Eunhye mencari keberadaan Sungyo mulai mewaspadai kondisi Jungwoo. Chul-sik memberitahu kepada Jungwoo bahwa sebenarnya Jungwoo mengetahui kalau bukan Chul-sik dalang dari kematian bosnya. Karena saat itu Jungwoo membutuhkan bantuan Chul-sik yang ditahan agar Jungwoo dapat menangkap pelaku sebenarnya di persidangan. Namun ternyata Jungwoo malah mengalami hilang ingatan. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Jennifer yang datang ke Korea untuk menemui Sunho. Namun dirinya terkejut karena Sunho tak mengenalinya.
Sedangkan Eun-hye yang mencari Sung-gyu terkejut setelah mengetahui ternyata tempat tinggal Sung-gyu berada di depan kamar apartemen Jung-woo. Kemudian Jung-woo tiba-tiba mendapat kunjungan dari Sung-gyu. Jung-woo berusaha terus menanyakan keberadaan Hayeon, hingga akhirnya Jung-woo sadar kalau sepertinya Sung-gyu membawa Hayeon ikut bersamanya, dan ternyata dugaan Jung-woo benar bahwa Hayeon dirawat oleh Sung-gyu. Karena pada saat kejadian, ternyata diam-diam Sung-gyu membawa Hayeon ke dalam rumahnya dan memberitahu Hayeon kalau ayahnya menyuruh Hayeon menunggu sampai ayahnya menyelesaikan urusannya. Selain itu ternyata Sung-gyu juga yang telah menghubungi Jung-woo di ruang interogasi. 아빠 없어? 하연아, 자백하세요. 하연이 살리고 싶으면. Jung-woo mengalami mimpi buruk karena ingatannya mulai kembali. 지수야. 없어졌어. Jung-woo memberitahu Eun-hye kalau sepertinya Hayeon dibawa oleh Sung-gyu. Lantas Eun-hye pun memberitahu kalau sebenarnya adik Sung-gyu telah meninggal dan Sung-gyu ternyata tinggal di seberang kamar Jung-woo. Sehingga hal itu membuat Jung-woo yakin kalau Sung-gyu memang membawa Hayeon. Namun Jung-woo merasa bahwa malam itu bukan Sung-gyu yang masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain, Jennifer yang kesal karena Sun-ho tak mengingatnya menyuruh Sun-ho untuk menemuinya di lobi hotel. Lantas Min-ho yang tak mengenali Jennifer berusaha untuk menghindar. Namun ternyata Jennifer langsung datang ke tempat tinggal Sun-ho. Yeon-hye yang tahu kalau Min-ho sedang panik memberitahu Min-ho bahwa Jennifer adalah selingkuhan Sun-ho. Yeon-hye juga membantu Min-ho dengan memberitahu Jennifer kalau Sun-ho sedang mengalami masalah dengan ingatannya. Namun Jennifer bukan orang yang pantang menyerah, sehingga Min-ho terpaksa mengumpulkan informasi mengenai Jennifer. Sebenarnya alasan Sung-gyu menculik Hayeon agar Sung-gyu mendapat biaya operasi adiknya. Jadi Min-ho menyuruhnya untuk memasukkan Hayeon ke dalam koper yang akan dikubur Jung-woo. Namun ternyata Sung-gyu malah memilih untuk merawat Hayeon. 아기 고양이. Jung-woo yang semakin yakin bahwa Hayeon masih hidup mulai memikirkan cara untuk kabur dari penjara. Lantas Mil yang memberitahu Jung-woo bahwa ada seseorang yang dapat membantu Jung-woo untuk kabur. Namun orang tersebut memberitahu Jung-woo kalau mereka tak akan bisa kabur dari penjara Woljung karena mereka tak akan bisa melewati menara pengawas yang selalu mengawasi pergerakan mereka. Namun menurutnya sebenarnya Jung-woo sendiri sudah memiliki cara untuk kabur dari penjara Woljung. Di sisi lain, Min-ho yang tahu kalau Jennifer tak akan melepaskannya, memalsukan hasil diagnosa masalah ingatan yang ia derita. Min-ho pun berusaha menemani Jennifer agar Jennifer mempercayainya. Bahkan Min-ho membuat tanda lahir di dadanya seperti milik Sun-ho. Namun Jennifer tetap tak percaya begitu saja. Jennifer bahkan berhasil mengetahui identitas asli Min-ho setelah Min-ho meminum wine yang tak disukai Sun-ho. Namun saat Jennifer mencoba menghubungi Yeon-hye, tiba-tiba Min-ho langsung menghajar Jennifer. Ternyata cara Jung-woo kabur dari penjara yaitu dengan menyerah melakukan sidang banding, sehingga Jung-woo yang akan dihukum mati dapat kabur jika dipindahkan ke penjara lain, sebab penjara Woljung tak memiliki tempat untuk eksekusi. Kemudian di sisi lain ternyata Yeon-hye yang dihubungi Jennifer mendengar kejadian saat Min-ho memukul Jennifer. Yeon-hye pun merasa syok dengan kejadian itu, sehingga membuatnya menabrak seorang pejalan kaki. Lantas karena Min-ho melihat Yeon-hye mengalami syok, Min-ho memutuskan mengganti Yeon-hye menjadi tersangka kasus tabrak lari. Min-ho lalu mendengar bahwa Jung-woo menyerah melakukan banding. Jadi Min-ho yang mencurigai Jung-woo memilih untuk dijebloskan ke dalam penjara. Min-ho pun meminta kepada sipir untuk dimasukkan ke dalam sel Jung-woo. Lalu di saat bersamaan, ternyata Jung-woo mengingat kembali bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah Cha Min-ho. Ternyata pada saat malam setelah Jung-yoo keluar dari rumah Jung-woo, Seung-jo diam-diam menculik Hayeon dari rumah Jung-woo. Lalu Min-ho kemudian membunuh Jisoo agar Jung-woo dituduh melakukan pembunuhan. Jisoo sempat memberitahu Jung-woo kalau Hayeon telah diculik. Namun Min-ho langsung menghampiri dan menyuruh Jung-woo mengaku telah melakukan pembunuhan agar Hayeon dapat selamat. Jung-woo akhirnya mengingat kembali alasannya bisa berada di dalam penjara. Namun Jung-woo berusaha menyembunyikannya dari Min-ho dengan berpura-pura tak mengenali Min-ho.
Selain itu, Jungwoo pun ingat bahwa pisau yang digunakan Minho untuk membunuh telah Jungwoo sembunyikan. Para tahanan yang mengetahui kalau Minho adalah seorang pengusaha sukses mencoba mendapat simpati dari Minho. Namun Mongchi yang akan keluar 2 minggu lagi malah merasa tak senang, karena sebenarnya saat dirinya ditahan, Mongchi ternyata memenangkan sebuah undian. Namun hadiahnya akan kadaluarsa 3 hari sebelum dirinya dibebaskan. Di sisi lain, saat Yonhee masih merasa trauma, Direktur Cha yang tahu kalau Minho menggantikan Yonhee mencoba menenangkan Yonhee. Namun di saat bersamaan, ibu Minho mendatangi pemakaman Sunho setelah ia tahu kalau Sunho telah meninggal. Sehingga Direktur Cha mencoba membungkam ibu Minho dengan memberitahu kalau anak kesayangannya yang telah membunuh Sunho dan memutuskan menjadi Sunho. Minho berusaha memancing Jungwoo untuk mengingat dirinya. Minho sempat mendengar saat Chul-sik merasa kecewa karena Jungwoo akan dipindahkan. Lantas Jungwoo yang berusaha merahasiakan rencana mereka memberitahu Chul-sik bahwa Minho adalah orang yang selama ini ia kejar. Dokter memberitahu Jungwoo kalau ingatan Jungwoo biasanya akan kembali hilang setelah Jungwoo berhasil mengumpulkan ingatannya, karena Jungwoo tak sanggup menerima kenyataan yang menyakitkan. Saat di sel, Minho mulai memancing Jungwoo dengan meniru kejadian saat Jisoo memohon pada Minho untuk melepaskan Jungwoo. 제발 살려주세요. 당신을 죽인 범인이 죽여버릴 거야. Sehingga hal itu membuat Jungwoo marah. Namun untungnya Mil yang memberitahu kalau kemarahan Jungwoo disebabkan karena roti Jungwoo telah dimakan oleh Minho. Jungwoo memberitahu Eunhye kalau dia telah mengingat bahwa Minho adalah pelakunya. Namun ternyata Minho juga meminta Eunhye untuk menjadi pengacaranya, sehingga Jungwoo menyuruh Eunhye agar berpura-pura tak mengenali Minho, karena Jungwoo ingin fokus melakukan pelarian untuk dapat menemukan Hayeon. Selain itu, Jungwoo juga telah ingat bahwa ia telah menyimpan pisau yang digunakan Minho. Junhyo mendapat penghargaan karena telah berhasil menangani kasus Jungwoo. Selain itu, Junhyo juga akan segera dipindahkan ke kantor PBB. Alasan Junhyo melakukan semua itu salah satunya karena ia ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Namun tiba-tiba Junhyo mendapat panggilan dari Hayeon setelah Hayeon melihat berita yang menimpa ayah dan ibunya. Lantas Junhyo pun berjanji kalau Hayeon pasti dapat berjumpa dengan keluarganya kembali. Sedangkan hal itu membuat Junhyo sangat terkejut, dan ternyata Hayeon juga sempat berusaha menghubungi Taeso. Sebenarnya alasan Sunggyu memutuskan merawat Hayeon karena Sunggyu merasa kecewa karena Minho gagal menyelamatkan adiknya. Minho mencoba memancing Jungwoo kembali dengan memberitahu kalau ada anak kecil yang ingin mengunjungi Jungwoo, sehingga Jungwoo langsung berteriak karena mengingat Hayeon. Namun sebenarnya Jungwoo melakukan hal itu agar Minho percaya bahwa ingatan Jungwoo belum kembali. Kemudian Minho ternyata juga telah mengganti penjara tempat Jungwoo dipindahkan, sehingga Jungwoo yang tak ingin dipindahkan ke penjara Jinpong menulis nama Cha Minho di sel hukuman menggunakan darah miliknya, agar membuat Minho menyadari bahwa sebenarnya ingatan Jungwoo telah kembali.